Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait keamanan jaringan komputer. Berikut merupakan level of content dari presentasi saya kali ini. Yang pertama ada penjelasan jaringan komputer, yang kedua ada istilah keamanan jaringan, yang ketiga ada faktor penyebab risiko, yang keempat bentuk penanganan, dan yang terakhir metode pengamanan. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengenalan keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer adalah upaya untuk melindungi jaringan ancaman seperti akses tidak sah, pencurian data, malware, dan serangan cyber lainnya. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam jaringan ini. Ini melibatkan kombinasi teknologi seperti firewall dan instruksi kebijakan keamanan serta edukasi pengguna untuk memastikan perlindungan terhadap data dan sistem. Ini meningkatkan ancaman cyber. Keamanan jaringan menjadi aspek penting dalam menjaga operasional yang aman dan pandai bagi individu maupun organisasi. Kemudian ada istilah keamanan jaringan. Yang pertama ada tracking. Tracking merupakan pembobolan sistem keamanan perangkat lunak, jaringan, atau aplikasi dengan tujuan merusak, mencuri data, atau mengakses fitur premium secara gratis. Yang kedua ada phishing, yaitu teknik manipulasi atau eksploitasi sistem telekomunikasi untuk mendapatkan akses layanan telepon secara gratis atau memata-matai komunikasi. Dan yang ketiga ada phishing, yaitu penipuan cyber di mana pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencari informasi sensitif seperti nomor sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi. Biasanya dilakukan melalui email, virus palsu, atau pesan singkat. Selanjutnya ada spamming. Spamming adalah pengiriman pesan massal yang tidak diinginkan. Biasanya berupa iklan atau tanda promosi ke banyak penerima sekaligus. Kadang digunakan untuk menyebarkan malware. Yang kelima ada defacing, yaitu serangan cyber di mana pelaku menunjukkan tampilan atau konten fitur tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya, biasanya defacing ini dilakukan untuk menunjukkan keahlian teknis, menyampaikan pesan protes, atau merusak reputasi pihak tertentu. Yang terakhir pada funding, yaitu aktivitas mereka menggunakan informasi kartu kredit yang dicuri untuk dilakukan transaksi online tanpa izin pemilik dari kartu tersebut. Informasi kartu biasanya didapatkan melalui phishing, pembelian di daftar, atau serangan telepon. Selanjutnya ada faktor penyebab resiko. Yang pertama ada kelemahan manusia atau human error, yang kedua ada kelemahan kualitas komputer, yang ketiga ada kelemahan sistem operasi jaringan, dan yang keempat adalah kelemahan sistem jaringan komunikasi. Selanjutnya ada ancaman keamanan jaringan. Jadi ancaman keamanan jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman fisik dan juga ancaman logik. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait ancaman fisik. Ancaman fisik terhadap keamanan jaringan meliputi yang pertama ada bencana alam, yaitu kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Yang kedua ada pencurian terhadap perangkat keras yang diberi alat banyak yang didapat. Yang ketiga ada sasaran selain untuk perusahaan perangkat atau infrastruktur. Yang keempat ada akses tidak sah, yaitu orang tanpa izin yang memasuki area server atau perangkat jaringan. Yang terakhir ada gangguan listrik berupa pemadam atau lanjutan jaringan yang merusak perangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman listrik. Ancaman listrik terjadi pada perangkat lunak jaringan seperti data dan dokumen. Ancaman ini paling berulang. Ancaman listrik dapat dibedakan menjadi perbagian. Yang pertama ada interruption, yaitu ancaman ini mengacu pada gangguan yang menyebabkan layanan atau sistem tidak tersedia. Contohnya ada serangan denial of service atau DNS yang membagi sistem dengan
traffic terlebih sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang kedua ada intersection, ini adalah ancaman di mana data yang signifikan antara pengguna atau sistem di saat pertama tidak terlibat. Contohnya adalah serangan man in the middle, di mana penyelenggaraan masa akan mencuri data yang sedang ditransmisikan. Yang ketiga ada modification. Modification adalah ancaman yang melibatkan perubahan atau penelitian data yang sah. Penyerangan ini mengubah informasi yang dikirimkan atau disimpan. Ya, misalnya dengan berbagai transaksi atau mengambil data di server tanpa izin untuk tujuan penipuan atau perusahaan. Yang terakhir ada publication, yaitu ancaman ini terjadi ketika penyerang membuat data kunci untuk memanipulasi sistem atau mengelabui dengan misalnya pembelian kredensial palsu atau memasukkan data yang tidak sah ke dalam sistem untuk mendapatkan akses atau keuntungan. Yang terakhir adalah cyber security, misalnya metode pengamanan yang meliputi pertama ada firewall yang memberikan alat jaringan yang kedua ada unscripted data untuk melindungi privasi informasi dan juga ada sistem deteksi dan perbedaan intrusi seperti IDS atau IPS. Yang keempat ada penggunaan password dan yang terakhir ada penggunaan fingerprint. Bagian pertama, firewall, jadi firewall adalah kelompok untuk atau kelompok kelas yang digunakan untuk perangkat lunak atau perangkat kelas yang digunakan untuk memantau atau mengontrol lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang dilakukan. Fungsi dari firewall adalah yang pertama menentukan akses yang tidak bisa jaringan, yang kedua menjamin data masuk dan keluar berdasarkan kebijakan, yang ketiga mengurangi risiko serangan DOS atau denial of service, yang poin ketiga merupakan jenis firewall. Jadi yang pertama jenisnya paket yang firewall yaitu memiliki paket berdasarkan alamat IP, port, dan perangkat lain. Yang jenis kedua itu stateful inspection firewall yaitu memantau status koneksi aktif. Yang ketiga adalah jenis application level firewall yaitu memfilter lalu lintas pada tingkat aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari firewall. Untuk kelebihannya yaitu melindungi jaringan dari saling membantu dan menjadi bukan seperti. Namun kekurangannya yaitu tidak melindungi dari serangan jaringan dan aplikasi yang relatif sensor. Selanjutnya ada metode transkripsi data, yaitu proses pengumpulan data itu menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa teknik deskripsi. Deskripsi ini dilakukan untuk melindungi data agar tetap aman selama transmisi di jaringan. Fungsi dari transkripsi data sendiri untuk menjadi kerahasiaan dan integritas data yang dikirimkan melalui jaringan, serta melindungi data dari penyadapan dan manipulasi oleh pihak yang tidak berkenan. Selanjutnya untuk implementasi transkripsi data adalah data SSL atau TLS yang digunakan untuk mengenkripsi data komunikasi antara server dan klien seperti dalam HTTPS. Yang kedua, AES atau Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma enkripsi penyakit yang banyak digunakan untuk melindungi data disk dan komunikasi jaringan. Yang terakhir ada IPsec, yaitu digunakan untuk mengekskripsi data pada level jaringan, memberikan keamanan komunikasi antara dua perangkat di jaringan. Selanjutnya ada kelebihan yaitu enkripsi data, yaitu menjamin kerahasiaan data bahkan jika ada ya, bahkan ada data yang dicetak oleh pihak yang tidak benar. Dan kekurangannya, enkripsi data tidak melindungi dari serangan internal dan aplikasi yang melayani pihak. Selanjutnya ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS, yaitu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan atau berbahaya di dalam jaringan laptop. Fungsinya, untuk IDS itu mendeteksi ancaman dan memberi perlindungan pada administrator.
karena IPS mendeteksi ancaman dan secara aktif menghentikan atau memblokir serangan. Untuk implementasinya sendiri, poin A, yaitu signature base IDS atau IPS, yaitu memeriksa lalu lintas untuk hal yang sesuai dengan tanda tangan ancaman yang tidak diketahui. Kemudian yaitu anomali base IDS atau IPS, yaitu mendeteksi anomali dengan memantau pola kreatif jaringan dan perbandingannya dengan pola normal. Implementasi C yaitu hybrid IDS atau IPS, yaitu menggabungkan metode berbasis tanda tangan dan anomali untuk deteksi yang lebih efektif. Untuk bagian dan kekurangan dari IPS atau IDS. Kelebihannya itu yaitu dapat mendeteksi serangan masih berada di dalam jaringan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu masih menghasilkan banyak peringatan palsu yang membutuhkan perhatian dalam pengelolaan yang. Selanjutnya ada penggunaan password. Jadi penggunaan password ini adalah bentuk autentikasi yang merupakan pengguna dapat memasukkan kata sandi yang hanya diketahui oleh user atau beberapa pihak untuk mendapatkan akses ke sistem atau pihak. Fungsi dari penggunaan password ini adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem atau aplikasi. Kemudian fungsinya dari password lain itu untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah akses yang ilegal. Implementasi password adalah pengguna membuat kombinasi kata sandi yang kuat dan kompleks. Selain itu, sistem verifikasi password dengan data yang disimpan dalam database. Selanjutnya untuk kelebihan dari penggunaan password yaitu mudah diterapkan dan diintegrasikan ke berbagai sistem. Dapat diterapkan dengan berbagai metode pengamanan tambahan seperti enkripsi dan multi-factor autentifikasi. Untuk keterangan sendiri, password itu pengguna seringkali menggunakan password yang cukup mudah ditebak atau sama untuk banyak akun. Jadi gampang pada metode profesional atau bisa. Yang terakhir adalah penggunaan fingerprint. Jadi yang definisi dari penggunaan fingerprint adalah autentikasi dengan menggunakan fingerprint dengan metode biometrik yang menggunakan sidik jari pengguna untuk verifikasi identitas. Yang sudah disebutkan tadi adalah verifikasi identitas menggunakan fingerprint yang secara unik menggunakan pola sidik jari. Dan juga fungsinya untuk memastikan penggunaan password yang meningkatkan kecepatan dan kenyamanan autentikasi. Implementasi dari penggunaan fingerprint yang pertama, pengguna dapat mengatur sidik jari mereka melalui akses sensor fingerprint. Dan juga data sidik jari dibandingkan data yang telah disimpan untuk mengonfirmasi identitas. Karena sidik jari setiap orang berbeda, jadi lebih aman dibandingkan menggunakan password. Untuk lebihnya sendiri, sidik jari itu unik setiap individu, data lebih aman daripada password. Proses autentikasi juga lebih cepat dan lama karena belum melihat password. Dengan kekurangannya adalah memerlukan perangkat transparan seperti sensor fingerprint. Jika data sidik jari terkontrami, pengguna tidak dapat menemukannya seperti password. Tidak semua perangkat atau sistem juga mendukung autentikasi fingerprint. Jadi hanya beberapa perangkat ataupun beberapa aplikasi yang mendukung autentikasi yang menggunakan fingerprint. Saya rasa cukup untuk menjelaskan tentang pengamanan dalam komunikasi dengan komputer. Kurang lebihnya apa soalnya itu dan lebih